Dengan mendengar penuturan Yuda pun langsung berinding bukan main, Wak. Di sisi lain, Arin sendiri nggak habis pikir gitu loh. Kenapa sosok ini ganggu aku separah ini kali? Buat salah apa aku sama dia? Akhirnya gegara penasaran, Wak. Arin pun memutuskan untuk berceritalah itu ke orang tuanya. Dan untuk kesekian kalinya Arin dibawa berobat lagi. Tapi kali ini Arin dibawa ke ustadz lain, Wak. Bukan ustadz yang pertama. Kita sebut aja ustadz yang berikutnya ini namanya Pak Dewa ya. Nah, kenapa ganti ustadz Nadia? Karena orang tuanya berpikir ustadz yang sebelumnya itu kan belum berhasil menjauhkan Arin dari sosok kuntilanak itu kan. Kenapa nggak ke kakeknya? Kakek udah nggak sanggup lagi ngobatin Arin, Wak. Nggak sanggup. Udah lah tuh kan, singkat cerita akhirnya Arin dan kedua orang tuanya pun pergilah ke rumah Pak Dewa ini. Nah pas baru sampai aja Nadia, aku tuh langsung disambut dengan senyuman sinis sama Pak Dewa tuh. Dia gitu. Nggak cukup sampai di situ aja, Wak. Pak Dewa ini juga tiba-tiba bilang, kau nih mati nggak diterima tanah kok mau ngajak-ngajak uang. Salahmu sendiri. Udah pergi sana, cari teman yang sealam sama kau. Jangan pernah kau ganggu manusia lagi, kata Pak Dewa. Nah, kenapa tiba-tiba Pak Dewa ngomong kayak gitu kan? Jadi ternyata, Wak, beliau melihat kuntilanak berwajah penuh ini memang ngikutin Arin pergi ke tempat Pak Dewa tuh. Kemanapun Arin pergi, sosok itu akan selalu berada di belakang si Arin. Ternyata, aku baru tahu juga tuh, Pak Dewa yang memang sudah paham dengan maksud kedatangan keluarganya si Arin ini, akhirnya membuatkan si Arin sebuah kalung dari benang hitam, dimana di tengahnya tuh ada liontin yang bertuliskan nama lengkap si Arin. Dan habis itu Pak Dewa nih bilang, jangan lupa dipakai anak ya. Kalau kamu pakai kalung ini, dia tidak akan mengganggu kamu lagi, kata Pak Dewa. Meskipun sedikit gak janggal gitu kan, Arin pun mengiyakan pesan dari Pak Dewa itu. Udah, singkat cerita, setelah dari rumahnya Pak Dewa, Arin pun langsung diantar balik lagi ke kosannya. Ngapa aku nggak balik ke rumah aja Arin? Mungkin karena kuliah ya. Dah, balik lagi ke kosannya. Arin yang memang udah capek kali hari itu pun langsung merebahkan dirinya untuk beristirahat, Wak. Arin juga mematikan semua lampu kamarnya supaya dia bisa tidur nyenyak. Tapi, Wak, pas baru aja dia mau menjamkan mata, Arin mendadak dikejutkan dengan kehadiran sosok itu lagi yang tiba-tiba muncul tepat di depan muka aku. Nah, dia udah nggak di atas plafon, dia lagi udah nggak di samping, udah nggak sekelebat-kelebat, dia lagi depan muka aku persis. Saking dekatnya, nah dia hidung aku nih nempel di wajah dia yang nempel. Mendapatkan serangan teror yang tiba-tiba itu, Arin pun terus beristighfar sambil berusaha menggapai kalung dari Pak Dewa yang memang lagi melingkar di lehernya itu. Tapi entah kenapa dari kalung tuh macam susah kali ku gapai, macam jauh kali dari sini ke sini. Macam jauh kali. Dan terpegang-pegang sama aku. Tapi setelah berusaha sedemikian rupa, Arin pun berhasil menggenggam itu kalung, Wak. Dan kalian tahu, tidak lama kemudian setelah Arin menggenggam itu kalung dengan penuh tekad, semangat dan kekuatan itu, tidak lama kemudian sosok itu langsung otomatis berteriak dengan suara yang sangat kencang dan langsung menghilang dari hadapannya si Arin. Kata dia hilang langsung. Tapi meskipun udah hilang, dia masih khawatir lah aku dia bakal datang lagi ya kan. Akhirnya Arin pun menelpon bapaknya sambil nangis. Pak, Arin baru aja didatangin lagi, Pak. Kenapa dia masih muncul nih, Pak? Bapaknya terus berusaha menenangkan anaknya dan berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada Pak Dewa lagi nih secepatnya. Nah, besok paginya Arin pun mendapatkan info dari Pak Dewa kalau dirinya masih diganggu karena sosok itu tidak terima Arin berusaha mengusirnya. Meskipun demikian, Pak Dewa meyakinkan kalau udah, nak, tenang, gangguan semalam itu adalah teror terakhir yang bakal kamu alami. Habis ini kamu ruqyah ya, tapi bukan ruqyah biasa, ruqyah khusus untuk menutup mata batin kamu secara penuh. Arin pun dengan cepat langsung menuruti saran dari Pak Dewa dan ternyata betul aja, Wak. Semenjak mata batinnya itu tertutup, Arin sudah tidak pernah lagi mendapatkan gangguan dari si sosok itu. Dan sejak kejadian itu pula, Arin tidak lagi memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib. Nah, sampai sini aku yakin pasti kalian semua bertanya-tanya kan, emang si sosok berwajah muka ini siapa Nadia? Kenapa dia ngikutin si Arin terus ya kan? Jadi, Wak, ternyata setelah dicari lagi informasi sama si Arin, barulah di situ Arin mengetahui ternyata kamar kos pertama, kamarnya Wina yang ditempati Arin sama Wina tuh, dulunya pernah dijadikan lokasi sama salah satu penghuni kos. Dan sosok tersebut lalu menjelma menjadi arwah penasaran yang berusaha untuk membujuk manusia untuk mengikuti jejaknya, yaitu apa? Gitu. Nah, kemungkinan bapak kos ini tahu nih akan hal itu, cuman beliau ini macam berpura-pura seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh, Wak, untuk udah diabaikan ya sama beliau. Terus kenapa dia nyasar si Arin? Nah, kayak udah pernah dibilang kakek, dia ini selama ini kesepian. Mungkin penghuni-penghuni kos yang di sana tuh tumpul semua. Dia nampak, kau bisa nengok aku ya Arin, nah aku mau dekat sama kau. Merasa nyaman, dia diajak si Arin ikut juga ke alamnya dia
juga aja lah kau kayak gitu. Untung nggak sampai terjadi Wak ya. Tung kuat iman si Arin ini.